Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mengkaji bersama tentang bagaimana parenting dalam Islam yang diambil daripada kitab Matan Riyadhatus Shibyan karangan Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di fase keempat dari pendidikan anak-anak kita. Seperti sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa Imam Ar-Ramli membagi pendidikan anak dari usia 0 sampai masuk dewasa itu menjadi 5 fase. Fase pertama yaitu fase usia 0 sampai 2 tahun, di mana fokus pendidikannya adalah bagaimana orang tua memberikan makanan yang halal kepada anak dan juga pasangannya yang menyusui, agar itu bisa menjadi modal si anak nanti tumbuh menjadi anak yang soleh. Namun jika makanan yang diberikan adalah makanan yang bersumber dari harta haram, maka bisa dipastikan anak tersebut akan lebih banyak untuk tidak mendengar perintah-perintah orang tuanya, ataupun akan lebih sulit untuk diarahkan kepada kebaikan. Karena apapun yang mereka makan itu akan menjadi darah dan daging mereka. Kemudian fase yang kedua yaitu usia 2 sampai 4 tahun, di mana di usia ini anak-anak dibiasakan dengan nilai-nilai Islam tetapi mengikuti pola tumbuh kembang mereka. Mulai dinamakan yang namanya tauhid tapi lewat cara makan, diajar memakai makan dengan tangan kanan, memulai dengan bacaan basmalah, minum sambil duduk dan lain-lain. Jadi anak-anak tetap mendapatkan pendidikan Islam yang hakiki, hanya saja dengan materi ringan dan disesuaikan dengan kebiasaan mereka. Kemudian selain daripada makanan, mereka juga dibiasakan dengan nilai-nilai Islam lewat berpakaian, agar tidak menjadi anak yang sombong, tidak menjadi anak ataupun manusia yang hanya bersikap material saja dan sebagainya. Kemudian fase yang ketiga yaitu usia 4 sampai 7 tahun, di mana usia-usia ini akan memasuki masa tamyiz, di mana nanti di masa tamyiz itu mereka sudah mulai mendekati usia balik dan akan bersiap-siap untuk melaksanakan syariat yang hakiki. Maka sebelum masuk kepada usia itu, mereka harus sudah diberikan bekal yang sangat bisa bermanfaat untuk persiapan mereka di usia yang fase yang keempat. Dan bekal yang paling pertama diberikan kepada anak-anak di usia 4 sampai 7 tahun yaitu pendidikan Al-Qur'an, agar akal mereka yang mulai tumbuh di usia tersebut mendapatkan bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalam-kalamnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian masuk fase yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pendidikan dari usia 7 tahun hingga sebelum memasuki usia balik. Mungkin ada anak-anak yang baliknya usia 9 tahun, atau mungkin ada yang sampai usia 15 tahun baru balik. Ini merupakan fase yang paling penting di antara pendidikan anak kita. Dan fase ini nanti berhasil atau tidaknya itu yang akan menentukan sebagian besar arah kehidupan anak-anak kita ketika mereka dewasa. Dilihat dari bagaimana Imam Ar-Ramli menulis bait-baitnya di Matan Riyadhatus Shibyan ini, dari kurang lebih 110 bait, hampir 40 bait beliau habiskan hanya untuk menjelaskan tentang pendidikan di fase keempat, yaitu fase usia 7 tahun sampai sebelum balik. Ini menandakan betapa pentingnya fase ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita pelajari bersama apa yang akan disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di pendidikan masa usia 7 tahun hingga balik. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, wa ba'da ma yusyriku nurul aqli 'ala shabi yu'maru an yusalli.
Dan setelah memasuki masa tamyiz, hendaknya anak diperintahkan untuk menunaikan sholat. Ternyata perintah yang pertama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita di usia tersebut adalah jangan meninggalkan sholat. Karena sholat adalah kunci pertama baik tidaknya kehidupan seseorang. Jadi jika anak sejak usia dini di mana akalnya itu sudah mulai matang, mereka harus dikenalkan pertama kali tentang pentingnya sholat bagi kehidupannya dan apa-apa saja yang Allah janjikan bagi orang-orang yang konsisten dan istiqomah menjaga sholat juga kita sampaikan kepada mereka. Pun akibat-akibat jika orang itu lalai dari sholat harus juga mulai disampaikan kepada mereka sehingga hal itu bisa tertanam dengan baik di dalam hatinya dan mereka tidak akan meremehkan tentang sholat ketika sudah berada di usia dewasa nanti. Sebagai catatan di dalam kitab Al-Ihya dikatakan wa mahma balagha sinna tamyizi fayambagi an la yusamaha fi tarki taharati was shalah. Yang artinya dan ketika anak sudah memasuki usia tamyiz yaitu usia 7 tahunan, hendaknya jangan dibiarkan dari meninggalkan yang pertama yaitu bersuci, yang kedua yaitu sholat. Berarti anak kita ketika sudah memasuki usia 7 tahun ini harus kita ajarkan tentang bagaimana berwudu yang baik dan benar. Wudu itu tidak lagi main-main, wudu itu tidak lagi yang namanya tidak berurutan bagaimana cara berwudunya ataupun mungkin hanya asal-asalan saja. Tidak. Di usia-usia ini cara berwudu mereka sudah harus kita pantau dan kita dikte untuk bisa berwudu yang baik dan benar. Khususnya anak-anak yang masih memiliki jiwa bermain yang sangat tinggi, kita harus sampaikan kepada mereka bahwa dalam berwudu tidak boleh kita sampai mubazir dalam memakai air. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang mubazir. Orang-orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan dan beberapa janji-janji Allah yang disampaikan kepada kita tentang perintah untuk meninggalkan tabzir ataupun perbuatan yang berlebih-lebihan. Dimulai dari salat. Kenapa dari salat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan hendaknya kita meminta pertolongan lewat sabar dan juga salat. Tidak bisa kita hindari di usia dewasa nanti anak-anak kita pasti akan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya dan kita tidak memiliki kuasa apakah masih mampu menemani mereka hingga usia dewasa atau tidak. Tapi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menemani mereka di usia 7 tahun ini, kita harus tanamkan baik-baik kepada mereka bahwa sholat ini adalah bekal utamamu untuk nanti menghadapi kehidupan di usia dewasa. Allah menyampaikan dan meminta tolonglah lewat sabar dan sholat. Maka apapun kesulitanmu selalu cari solusinya lewat sholat dan juga sabar. Maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi pribadi yang tangguh, akan menjadi pribadi yang tidak lembek, dan bukan menjadi pribadi yang mudah terombang-ambing akibat zaman yang begitu penuh dengan fitnah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut tadi catatan dari Kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, beliau katakan juga wa yu'maru bis-shaumi fi ba'di ayyami Ramadan, dan juga hendaknya anak di usia 7 tahun ini mulai dibiasakan bahkan sampai ke tahap agak memaksa supaya mereka terbiasa berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun mungkin ada yang tidak bisa sampai 30 hari, tidak masalah. Tapi paling tidak kita memiliki target khusus sebagai seorang ayah, ibu ataupun pendidik supaya anak-anak kita di bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan 10 hari puasa atau mungkin 15 hari puasa dan lain-lain. Dan untuk membangkitkan semangat mereka, kita janjikan dengan hadiah-hadiah yang menarik. Kalau nanti adik bisa menyelesaikan 15 hari puasanya, nanti akan diberikan
jalan-jalan ke kebun binatang atau akan pergi rekreasi dan lain sebagainya, agar anak-anak kita menjadi bersemangat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, dikatakan juga wajujnabu lubsad dibaji wal hariri wal dhahab wa yu'allamu kullama yahtaju ilaihi min hududis syara'. Dan juga agar anak-anak itu dihindarkan dari yang namanya memakai pakaian-pakaian yang haram dipakai oleh anak-anak, seperti pakaian yang terbuat dari sutra, memakai emas dan lain sebagainya. Ini pasti khususnya untuk anak laki-laki, sebagaimana larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk anak wanita, memakai sutra ataupun emas tidak dipermasalahkan. Ini tujuan dan fungsinya adalah agar rasa sombong dalam anak itu tidak muncul, dan sikap sederhanalah yang lebih mendominasi perilaku mereka sehari-hari. Wa yu'allamu kullama yahtaju ilaihi min hududis syar'i wa yukhawifu minas sariqati wa aklil harami wa minal khiyanati wal kadhib. Begitu juga anak-anak kita agar dijauhkan dan kita jadikan itu mereka sebagai batasan-batasan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti mencuri, mengkonsumsi yang haram, berkhianat, berbohong, atau mungkin berbuat dan berkata-kata jorok. Maka bagi setiap orang tua ataupun para pendidik, agar ketika anak-anak kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif di usia-usia ini, sebaiknya kita betul-betul mengoreksi mereka, tidak tutup mata ataupun hanya diam saja. Kalau mungkin hanya sekali dia lakukan kemudian dia tidak mengulanginya lagi, maka mungkin saja kita membiarkan dulu anak kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau kesalahan itu sudah sampai diulang-ulangi oleh anak kita, maka kita tidak boleh tutup mata daripada hal tersebut. Misal mereka ketika diminta untuk membantu orang tuanya, kemudian memberikan balasan dengan membentak ataupun marah-marah dan lain sebagainya, ini harus kita tindak tegasi agar hal itu tidak menjadi kebiasaan mereka ketika di usia dewasa. Khususnya apalagi perkataan kasar dan juga perkataan-perkataan jorok, dimana kita dapatkan sekarang anak-anak itu untuk berkata-kata kasar dan jorok itu sangat mudah, bahkan mereka sendiri belum paham apa yang sedang mereka katakan akibat daripada fitnah gadget. Maka dari itu ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan jorok ini harus betul-betul kita filter dari anak-anak kita, jangan sampai mereka terpapar dengan hal itu. Karena apa yang diucapkan oleh manusia itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati mereka. Jika anak-anak kita selalu terbiasa mengucapkan yang baik-baik, insya Allah itu menjadi cerminan bahwa hatinya baik. Tetapi jika sebaliknya, wal-iyazubillah, itu juga bisa menjadi cerminan bagaimana kotornya hati anak kita. Wal-iyazubillah. Kemudian lanjut ke bait nomor 47. Wal yaltazim fi'lal kiramil awliya al-muttaqina salihina al-asfiya. Dan lazimilah perangai dan perbuatan orang-orang yang mulia dari para wali Allah, yang bertakwa dan saleh dan lagi bersih hatinya. Wa ya'tamid di bait nomor 48, wa ya'tamid julusahu bainahum hatta yuwafiqu tab'uhu tab'ahum. Dan jadikanlah atau biasakanlah anak duduk bersama orang-orang yang baik dan saleh, agar sifat anak menjadi mirip seperti sifat mereka. Di bait nomor 47 dan 48 kita disampaikan tentang poin kedua dari pendidikan anak di usia 7 sampai sebelum usia balik atau ketika menjelang balik, yaitu mereka dibiasakan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Kita kalau orang tua datang ke pengajian, ketemu ustadz, ustazah, maka hendaknya kita juga mengikut sertakan anak-anak kita dalam pengajian tersebut. Dan sebisa mungkin mengenalkan anak-anak kita dengan para orang-orang soleh itu. Harapannya agar tumbuh di dalam hati anak kita kecintaan dengan orang-orang soleh itu, sehingga saat mereka sudah hadir cintanya dengan orang-orang soleh, mereka pasti akan berusaha untuk bisa mengikuti setiap tindakan
perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh orang tersebut. Mereka memiliki seorang idol yang baik, mereka memiliki seorang panutan yang bagus untuk dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan mereka. Karena identiknya manusia itu sikap dan perbuatannya bergantung daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dinul mar'i ala dini khalilihi. Agama seorang manusia, agama seseorang itu dilihat dari bagaimana agama temannya, agama sahabatnya, agama orang-orang di sekitarnya. Maka sebisa mungkin, sedini mungkin anak-anak kita biasakan untuk bertemu dengan orang-orang yang saleh agar bisa mengikuti jejak mereka. Sebagaimana disebutkan di bait nomor 49, wal yangharis bi qalbihi ma yastami' wa yantabi' fi qalbihi ma yantabi', dan agar tertancap di hatinya apa yang dia dengar dari orang saleh tersebut, dan terbentuk di hatinya suatu bentuk ataupun contoh dari orang-orang saleh itu. Sebagai penutup, kita coba lihat perkataan Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Istinsyaqun Nasim li Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau katakan, anak Adam terperdaya dengan perkataan orang yang berkata, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Karena siapapun yang mencintai satu kaum, tentu dia mengikuti jejak-jejak mereka. Tidak mungkin kamu menyusul golongan yang berbuat kebajikan hingga kamu mengikuti jejak-jejak mereka, mengambil petunjuk mereka, mencontoh perilaku mereka setiap pagi dan sore, mengikuti manhaj mereka. Juga bersemangat menjadi golongan mereka, meniti jalan mereka, mengambil metode mereka, meskipun engkau kurang dalam beramal. Karena kemampuan dalam perkara ini tergantung dengan istiqomah. Di sisi lain, engkau lihat kalangan Yahudi, Nasrani, dan pengikut hawa nafsu yang celaka. Mereka mencintai para nabinya namun tidak membersamai para nabi tersebut, karena mereka menyelisihi dalam perkataan dan perbuatan, berjalan bukan di jalan para nabi, maka jadilah tempat terakhirnya adalah neraka. Kita berlindung kepada Allah dari sikap ini. Makna yang ingin disampaikan dari perkataan ini bahwa sebisa mungkin kita menjadikan anak-anak kita memiliki panutan orang-orang yang saleh, yang sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, agar mereka memiliki semangat untuk mengikuti jejak-jejak orang soleh tersebut, sehingga ketika di akhirat nanti semoga anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang juga memberikan syafaat kepada kita sebagai orang tua ataupun pendidik saat kita sedang membutuhkan syafaat tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.